إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Ikhwati fillah, pada pagi yang cerah yang mulia ini, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita barokah, karena permulaan hari kita adalah melaksanakan kewajiban yang Allah perintah kepada kita, dan kita berkumpul silaturahim, mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, kemudian salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini kita hendak tadabbur sebuah surat yang sangat penting dan sangat terkenal, dan kita semuanya sudah menghafalnya. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, "Lau fakkarun nasu kulluhum bihadhi surah lakafathum." Seandainya semua manusia itu mentadabburi, merenungi surah ini, maka itu cukup bagi mereka. Apa itu surah? Al-Asr. Ahsanta, surah Al-Asr ya. Lakafathum mencukupi artinya apa? Artinya yaitu cukup untuk menemukan jalan kebenaran, keberuntungan, dan menghindar dari kerugian. Ikhwati fillah, 4 faedah kita ambil dari surah yang mulia ini. Yang pertama adalah pentingnya waktu, karena dunia ini adalah majru'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirah. Sebagaimana Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita lali dengan sabdanya, ni'matani maghdunun fihima katsirun minan nas. Yang artinya, 2 nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai darinya. As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ini faedah pertama. Kemudian yang kedua, semua manusia itu merugi ya. Tidak yang kaya, tidak yang miskin, tidak yang besar, tidak yang kecil, tidak yang laki-laki, tidak yang perempuan, tidak yang pandai, tidak yang bodoh, semuanya itu merugi. Kemudian yang ketiga, faedah ketiga ini pengecualian, yaitu 4 prinsip agar manusia itu menjadi sempurna dan beruntung. Apa itu 4 prinsip? Yang pertama adalah mengetahui yang hak. Kemudian yang kedua, mengamalkan. Kemudian yang ketiga, mendakwahkan. Dan yang keempat adalah bersabar dalam 3 hal di atas, yaitu bersabar di dalam menuntut ilmu, bersabar di dalam mengamalkan, dan bersabar di dalam mendakwahkan ilmu tersebut. Ikhwati fillah, kemudian hal yang perlu kita perhatikan, kemudian kita renungkan adalah pengamalan. Harus mengamalkan. Ini Fudail bin Iyad mengatakan, la yazalul alimu jahilan hatta ya'lama bi'ilmihi. Senantiasa orang berilmu itu dalam kondisi bodoh sampai ia mengamalkan ilmunya. Fa idza amila bihi sara aliman. Dan jika ia telah mengamalkan ilmunya, maka jadilah dia itu orang alim atau orang berilmu. Jadi ilmu itu harus diamalkan. Kalau ilmu itu tidak diamalkan, seperti pohon yang tidak berbuah. Barakallahu fiikum. Yang perlu diperhatikan lagi, harus mendakwahkan ya.
harus mendakwahkan. Akan tetapi satu hadis yang banyak beredar di sekitar kita, ternyata itu hadisnya dhaif, yang mengatakan man la yahtamu bi amri muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, bukan dari mereka, atau bukan dari muslim artinya kafir. Akan tapi ini hadisnya dhaif ya. Ini hadisnya dhaif, perlu diperhatikan. Kemudian kita tidak menyandarkan hadis ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kemudian sebagai gantinya hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu yang berbunyi al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya adalah seperti bangunan, yasuddu ba'duhu ba'don, yaitu menguatkan satu di antara yang lainnya. Maka intinya, ikhwati fillah, mendakwakan ini harus sesuai dengan kemampuan kita. Sekecil apapun partisipasi kita di dalam medan berdakwah harus kita lakukan. Ya, karena orang yang tidak peduli, orang yang tidak memperhatikan masyarakatnya dan tidak berdakwah terhadap masyarakat itu tergolong dalam orang-orang yang merugi. Karena apa? Karena tidak mendakwahkan. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ini yang penting juga kita amalkan, yaitu tanda teman yang baik, teman yang soleh itu adalah tidak malu dan mau saling menasihati. Ya, tidak malu dan mau saling menasihati. Ini ya, mudah-mudahan kita semuanya, perkumpulan kita ini adalah pertemanan karena Allah dan dikekalkan oleh Allah SWT di dunia ini sampai di akhir nanti kita berjumpa dengan Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.